Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu amma ba'du. Yang ulun hormati dan ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, yaitu masjid min masajidillah, baitun min buyutillah, salah satu rumah Allah ta'ala, yang mana keberadaan kita di tempat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana keberadaan kita di tempat ini untuk melaksanakan sunnah Rasulnya, dan juga keberadaan kita di tempat ini untuk menjunjung tinggi syiar agama Allah Ta'ala. Di antaranya adalah menghadiri majlis ta'lim, menghadiri majlis ilim. Dikatakan oleh Imam Atha, kata beliau, satu majlis ilmu, majlisu ilmin, kata beliau, yukaffiru sab'ina majlisal lahwi. Kata beliau, satu majlis ilmu yang kita hadiri, sekali kita menghadiri majlis ilmu, itu akan menjadi pelebur 70 majlis sia-sia yang kita hadiri. Apa majlis sia-sia yang kita hadiri? Kadang kita berpanderan ya, kalau enggih kada tahu apa dibahas. Enggih, mulai kisah wali pertama, yang kedua kisah ilmu, terakhir kena kisah buaya kada tahu pian. Enggih, itu majlis lahwi, majlis yang sia-sia. 70 majlis sia-sia itu dihapus dengan sekali menghadiri majlis ilmu. Seperti itu dikatakan oleh Imam Atha. Nah, mudah-mudahan majlis kita yang ada di masjid ini termasuk majlis ilmu yang diakui oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa fil hadis, melanjutkan yang subuh tadi, baris paling bawah halaman 26. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, ma min ahadin, ma min tidak ada dari seorang pun, ma min ahadin tidak ada dari seorang pun, illa kecuali, wa fi ra'sihi dan di kepalanya, silsilatani ada 2 rantai. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan tidak ada dari seorang pun, min ahadin dari seorang pun, illa kecuali, wa fi ra'sihi di kepalanya, silsilatani ada 2 rantai. Ihdahuma yang pertama, ilas sama'is sabi'ati, rantai itu sampai ke langit as-sabi'ati yang ke-7. Yang pertama ihdahuma ilas sama'is sabi'ati, ke langit yang ke-7. Wal ukhra, dan yang lainnya, ilal ardhis sabi'ati, ke lapisan bumi yang ke-7. Jadi di kepala kita ini ada rantai 2. Satu ke langit, inggih, satu ke langit yang ke-7, satunya ke lapisan yang ke-7 bawah, lapisan yang ke bawah. Fa idza tawadha'a, maka apabila seseorang tadi tawadhu, artinya ujar kita rendah hati,
rafa'ahu Allah, maka Allah Ta'ala akan mengangkatnya bisilsilati dengan rantai allati yang fis sama'is sabi'ati di langit ketujuh. Jadi kalau orang tawadu merendahkan hatinya, merasa dirinya yang paling kada baik, maka ditarik oleh Allah Ta'ala rantai tadi. Artinya bahasa kiasan kan di kepala kita ini ada rantai, ditarik oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ini tak angkat. Yang mana sebenarnya yang diangkat Allah Ta'ala adalah derajatnya, ditarik oleh Allah Ta'ala. Kalau tawadhu, kalau rendah hati. Wa idza takabbara, dan apabila seseorang tadi sombong, wada'ahu Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkannya bisilsilatil lati fil ardi sabi'ati, bisilsilati dengan rantai allati yang fil ardi sabi'ati di langit, di lapisan bumi as-sabi'ati yang ketujuh. Jadi kalau orang merasa tinggi dirinya, merasa hebat dirinya, ditarik Allah Ta'ala rantai yang ke bawah. Jadi bahasa kita, bahasa Banjar tuh langsung tahantak. Kada orangnya yang tahantak, tapi martabatnya, derajatnya di sisi Allah Ta'ala langsung jatuh. Jadi ibarat kita tuh di sini ujar Nabi, ada dua rantai di kepala kita. Satu langsung menyambung ke langit ketujuh, satu langsung menyambung ke lapisan bumi yang ketujuh. Kalau kita merasa rendah hati di bumi ini, kita tawadhu, maka yang ditarik Allah Ta'ala ke atas. Jadi derajat kita itu bertinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau kita merasa sombong, merasa lebih hebat, maka ditarik Allah Ta'ala rantai yang ke arah bawah. Jadi bahasa kita jatuh derajat orang tadi di sisi Allah Ta'ala. Jadi kebalikan sifat sombong adalah sifat tawadhu. Pagi tadi kita sebutkan at-tawadhu yujlibu mahabbatal ikhwan. Sifat tawadhu, sifat rendah hati itu akan menarik rasa senang, rasa simpati dari teman-teman. Orang kalau rendah hati, kalau orang tersebut sopan, tidak merasa lebih daripada orang lain, maka biasanya orang tersebut disenangi orang lain, sukai. Artinya ujar kita tuh orang tadi tuh humble, humble. Artinya mudah dengan siapapun bergaul, disenangi orang lain. Disebutkan juga oleh ulama, man tawadhu'a ma'an nas tawadhu'an nasu ma'ahu. Siapa yang tawadhu dengan orang-orang, maka orang-orang pun akan bersifat tawadhu atau rendah hati kepadanya. Jadi siapa yang rendah hati kepada orang-orang, kepada manusia lainnya, maka manusia lain pasti akan rendah hati kepadanya. Dan ini bersumber dari hadis Nabi yang berbunyi, ujar Rasulullah dalam sabda beliau, al-birru la yabla, kebaikan itu tidak akan pernah hancur, wadz-dzambu la yunsa, kata Nabi, yang namanya dosa tidak akan pernah dilupakan, wad-dayyan la yamut, dan yang maha pembalas itu tidak akan pernah mati. Kun kama syi'ta, kata Nabi, jadilah seperti yang engkau mau, fakama tadi nutudan, sebagaimana kamu berbuat segitu juga nanti diperlakukan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang namanya dosa tidak pernah dilupakan, yang namanya kebaikan tidak akan pernah hilang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti ada hitungannya di sisi Allah Ta'ala. Tapi sekecil apapun itu kesalahan, kalau kada diampuni Allah Ta'ala, maka pasti ada pertanggungjawabannya juga. Kata Nabi, kun kama syi'ta, jadilah seperti yang kamu mau. Terserah, ujar Rasulullah. Kalau bahasa kita itu terserah, hendak jadi apa aja, hendak jadi apa saja. Tapi ingat, kata Nabi, sebagaimana kamu berlaku seperti itu, nanti kayak itu juga balasannya. Sombong kepada orang lain, nanti ada orang yang lebih sombong lagi kepada kita. Kita tawadhu kepada orang lain, nanti ada orang yang tawadhu kepada kita. Jadi seperti itu. Jadi bahayanya sifat sombong. Karena nanti dari sifat sombong nih lahir maksiat atau penyakit lainnya.
penyakit-penyakit lainnya nggih. Iblis kada mau sujud kepada Nabi Adam karena apa? Karena merasa dirinya lebih baik nggih. Karena sombong. Dari sombong itu akhirnya apa? Muncul sifat-sifat lain pada diri iblis nggih. Gara-gara sombong awalnya. Jadi pernah dikisahkan zamannya Al-Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar tentang cerita orang yang sombong, cerita orang yang sombong. Jadi dikisahkan bahwasannya Imam Malik bin Dinar ini lagi berpas-pasan kita dengan anak-anaknya Muhallab. Muhallab itu kita salah satu anak raja. Nah, salah satu anak raja situ habis anak lagi. Jadi melalui dengan anaknya Muhallab tadi. Muhallab. Ketika melalui itu Imam Malik bin Dinar menasihati anak raja tadi, kita anak pejabat tadi dinasihati oleh Imam Malik bin Dinar. Seandainya engkau tinggalkan sifat sombong maka itu akan lebih baik, ujar Imam Malik bin Dinar. Tapi apa dijawab oleh kenanak tadi? Ujar kenanak yang anak raja atau anak pejabat tadi menjawab malah seperti ini. Siapa pian kenalkah lawan ulun? Ibarat bahasa kita menagur orang, kamu siapa? Inggih, tagur-tagur aku. Nah, ibarat bahasa kita kayak itu, inggih. Apakah kamu kenal dengan aku? Dijawab oleh Imam Malik bin Dinar, pian, aku sangat mengenalmu. Nah, inggih. Ujaran Imam Malik bin Dinar lagi, aku sangat mengenalmu. Engkau adalah manusia yang Allah ciptakan awwaluhu nutfah madhirah. Pertama, engkau ini berbentuk sperma yang kotor. Kemudian kata Imam Malik bin Dinar, wa akhiruhu jifah qadhirah, dan terakhir kena menjadi bangkai. Manusia kan awalnya sperma, nanti setelah dikubur kena jadi bangkai. Wa ma'adzalika tahmilul qadharah, dan ketika hidup di dunia, ujar Imam Malik bin Dinar, ikam kemana-mana membawa kotoran. Ya kalau kita manusia nih, kita manusia diciptakan dari sperma, meninggal kena jadi dipatak orang jadi bangkai, inggih. Kemudian kemana-mana apa? Kemana-mana membawa kotoran, inggih, diparut. Karena kalau ditinggal, nah, sungguh seperti itu masa masih merasa sombong, ujar Imam Malik bin Dinar. Inggih, diciptakan dari sperma, meninggal jadi bangkai. Embah tu lagi kemana-mana membawa kotoran, masih merasa sombong, inggih, masih merasa sombong. Inggih. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa manusia ini, inggih. Makanya bujur ujar ulama-ulama dahulu, amun orang sadar akan dirinya, ya kalau inggih mungkin pian sangat sering mendengar kata-kata ini, kalau seseorang sadar siapa dirinya, inggih, pasti dia tidak akan melawan perintah Tuhannya. Inggih, seseorang sadar siapa dirinya, maka dia tidak akan melawan perintah Tuhannya. Siapa dirinya, inggih, diciptakan dari apa? Habis itu hendak melawan Allah Ta'ala, siapa, inggih. Kemudian qala Al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wa kana Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala yaqul, berkata Imam Hasan Basri, wa kana Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala yaqulu, beliau berkata, laulal faqru, seandainya bukan karena sifat kepakiran, sifat kemiskinan, wal maradu, dan sakit, wal mautu, dan kematian, ma ta'ta'a ibnu Adam ra'sahu, niscaya ibnu Adam itu ma ta'ta'a, tidak akan menundukkan ra'sahu, kepalanya. Ta'ta'a menundukkan. Seandainya bukan karena sakit, bukan karena fakir, bukan karena kematian, manusia itu pian saking sombongnya, ujar Imam Hasan Basri, kada harapan menundukkan kepalanya, kada mungkin menundukkan kepalanya. Seandainya bukan karena sakit atau fakir atau kematian tadi. Min syiddatil kibri, karena sangat sombong, sangat sombong. Thumma ma'adzalika, lalu bersama dengan hal itu,
artinya manusia ini kan lemah, bisa fakir inggih, bisa sakit, bisa mati, bisa meninggal ajar kita. Tsumma ma'adzalika, kemudian bersama hal itu, huwa wathabun, dia selalu meloncat alal ma'asi, ala ma'asillahi ta'ala, atas maksiat-maksiatnya Allah. Artinya sering meloncat tuh, ini digawi, ini digawi, ini digawi, ini dikerjakan, ini dikerjakan. Manusia nih inggih luar biasa, saking apa namanya, saking lemahnya manusia inggih, manusia tuh bisa fakir, manusia perlu makan, manusia bisa sakit, manusia bisa meninggal. Saking seperti itunya masih ketujuh apa? Masih ketujuh maksiat, ini digawi, ini digawi, ini digawi inggih. Padahal kalau dihitung-hitung dari makhluk Allah Ta'ala termasuk yang paling apa? Termasuk yang paling rapuh manusia inggih. Manusia. Ada jin lebih kuat daripada kita secara fisik inggih, secara fisik. Ada malaikat jelas lebih kuat daripada kita inggih. Nah, seperti itu. Jadi makanya manusia itu inggih ibaratnya jar kita itu kalau bisa melawan hawa nafsunya, dia lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau tidak bisa melawan hawa nafsunya, maka lebih buruk daripada binatang. Karena manusia diberikan akal, diberikan pikiran. Kemudian min qaulil Hasanil Basri, di antara perkataan Imam Hasan Basri lagi, rahimahullahu taala, semoga Allah taala merahmati beliau, aidan juga, man kanat dzunubuhu, orang yang dosa-dosanya fi syahwatihi, dalam syahwatnya atau karena syahwatnya, karena hawa nafsunya, fa arju lahu taubah, maka aku mengharapkan untuknya mendapatkan taubat. Kata beliau, orang yang dosanya karena hawa nafsunya, artinya melakukan dosa itu karena hawa nafsu, semata-mata karena hawa nafsu. Orang melakukan ini, kenapa melakukan ini? Karena kawan lagi ku menahaninya. Melakukan ini kenapa? Terdesak sudah, kadada lagi apa? Kadada lagi biaya dan lain sebagainya misalkan. Nggih. Karena hawa nafsunya, orang tersebut jarsidin masih kuharapkan bisa mendapatkan taubat yang benar. Tapi ujar sidin, wa man kanat dzunubuhu fil kibri, dan orang yang dosa-dosanya fil kibri karena sombong, fala turjalahu taubah, maka tidak diharapkan untuknya mendapatkan taubat. Artinya orang yang melakukan dosa, habis itu apa? Dosanya didasari karena sombong. Kenapa kamu kada sembahyang? Kada apa-apa sarah aku masuk neraka kah? Ada kalau yang ucap kayak itu inggih. Sarah di neraka banyak kekawananku. Inggih. Jangan dicucul pakai neraka, pakai ujung rokok gen tetep riak inggih. Ada usah dicucul di neraka pakai ujung rokok tak kena ujung puntung. Ini sakit. Nah, kalau orang sudah dosanya didasari karena kesombongan, pian sulit taubatnya. Makanya ujar sidin kada diharapkan bisa bertaubat. Kenapa? Karena sudah sombong dari awal. Inya melakukan dosa itu karena didasari sombong. Terserah ku hendak kenapa kada sembahyang, terserah ku aja. Aku juga hidup, nah ini bahaya. Tapi kalau orang kada sembahyang, kenapa kada sembahyang? Ngalih banar sudah ku bangun subuh, inggih. Bangun subuh. Nah, artinya inya kada sembahyang karena didasari koler atau pemalas. Tapi inya mengakui inya salah, itu masih kawa diharapkan bakal mendapatkan taubat yang benar. Tapi kalau sudah ditagur, kenapa kada sembahyang? Terserahku, hidup-hidupku. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Kemudian dalilu dzalika, dalilnya hal itu atau buktinya hal itu adalah Adamu alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, wa iblis dan iblis. Ini sudah kita kisahkan. Nabi Adam dilarang oleh Allah Taala memakan buah dari syajaratul khuldi, dilarang oleh Allah Taala. Lalu apa? Lalu iblis menggoda Sayyidah Hawa, lalu Sayyidah Hawa menggoda Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun terbujuk. Kan karena mengikuti hawa nafsu tinggi,
terbujuk dengan ucapan istri beliau, mengikuti hawa nafsu. Tapi habis itu Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Bahkan di dalam cerita disebutkan beliau itu tidak mengangkat kepala selama 40 tahun sujud. 40 tahun. Wah, kayak apa tahanlah 40 tahun. Orang bahari sidin tahan inggih. Umur sidin je 920 tahun ke 950 tahun. Inggih. Sambil sidin selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inggih. Jadi Nabi Adam, kesalahan yang beliau lakukan itu penyebab atau sumber utamanya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Nah, berbeda dengan iblis. Iblis sudah kita kisahkan juga, penyebab utama dia diusir oleh Allah Ta'ala atau dia melanggar perintah Allah apa? Sombong, merasa lebih baik inggih, merasa lebih baik. Aku, ujar iblis, diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka aku lebih baik, ujar iblis. Jadi pernah ada cerita iblis inggih, kalau kada salah terjadi di zaman Nabiullah Musa apa di zaman Nabiullah Isa ini kadingat don. Iblis datang kepada seorang nabi lalu bertanya, inggih, apakah aku mungkin mendapatkan taubat dari Allah Ta'ala, artinya mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala? Ujar nabi tadi, mungkin, inggih, mungkin, tapi ada syaratnya. Apa? Ujar iblis, inggih, ujar nabi tadi, datang ke kubur Adam, minta maaf lawan Adam, lalu sujud penghormatan kepada Adam. Mendengar itu pian iblis langsung panas telinga. Inya hidup aja, ujar iblis, kok aku kada mau sujud, apalagi inya mati, ujar iblis, apalagi inya mati. Nah, ini sudah dari dasarnya iblis sombong. Akhirnya apa? Muncul dosa-dosa yang lain, maksiat yang lain karena sebab kesombongan. Kemudian qala Ibnul Mubarak, berkata Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni ceritanya masyhur inggih, yang Abah Sidin temakan apel ya. Mungkin Sipian pernah mendengar. Abah Sidin melihat di sungai ada apel larut, buah apel larut, dimakan Sidin, dimakan. Ini Imam Mubaraknya, Abah Sidin melihat apel larut di sungai, ambil Sidin, makan Sidin. Tapi karena habis makan, karena merasa apel siapa ini, karena saking kuatnya sifat warok, sifat hati-hati Sidin Imam Mubarak nih, ampun siapa apel nih kada tahu nah, ampun siapa inggih. Akhirnya disusuri Sidin sungai tadi, ternyata sungai tadi melintasi satu perkebunan apel, satu kebun apel. Lalu didatangi oleh Imam Mubarak tadi, inggih, minta rela bahasa kita. Ulun minta rela tadi mungkin apel pian yang larut di sungai sampai ke sana ulun dapat, ulun makan, minta ikhlas je kita, minta halal. Apa ujarna? Ampun kebun apel, inggih, kada ku relakan, kada ku ikhlaskan, inggih, kecuali ke memenuhi syarat-syarat dariku. Apa syarat dari pian? Ikam kerja kepadaku selama 5 tahun, dalam satu riwayat 10 tahun. Inggih, kerja mengurusi kebun apel tadi kurang lebih 5 tahun, dalam cerita lain 10 tahun. Gara-gara sebiji apel aja pian aja, inggih, aja begawi pian 5 tahun 10 tahun. Sebiji apa? Gara-gara sebiji apel begawi 5 tahun 10 tahun. Sudah begawi 5 tahun 10 tahun melapor, ulun sudah selesai melaksanakan syarat dari pian. Apakah pian merelakan atau mengikhlaskan satu biji apel tadi, inggih? Lalu ujar yang punya lagi, belum, kada ikhlas lagi kok, sampai engkau menikahi putriku. Bingung inggih, bingung. Putriku itu, ujar yang punya kebun tadi, putriku itu buta, kemudian putriku itu bisu, kemudian putriku itu tuli. Kamu harus mengawininya, Kalau ikam hakun mengawininya, maka akan aku relakan, aku ikhlaskan. Tapi luar biasanya pian orang dahulu,
orang dahulu gara-gara Pak sifat waroknya luar biasa, sifat hati-hatinya dengan pemakan tuh apa inggih aja. Akhirnya menikahlah. Orang Arab menikahnya kada kayak kita betata ya, kada inggih. Orang Arab kadang menikahnya yang ulun tamui lah ketika ulun di Tarim, di Hadramut dan di daerah Yaman lain, orang Arab itu kalau menikah kadang melihat sekedar melihat di foto aja, kadang kada melihatan lalu lihat di foto, itu bisi ding sanak, itu bisi saudari, ini melihat foto, oh ya sudah, kada tahu kena tetamu yang kayak ini apa yang lain, jangan-jangan foto editan, jangan foto editan. Nah, jadi karena acara laki-laki itu siang, acara laki-laki itu kan ada bebiniannya pian, kan ada bebinian laki-laki pang berdiri sorangan sudah pengantinnya, kena malam acara bebinian kan ada lakiannya, jadi berpasang tenda terop tapi di dinding, jadi kan ada lakiannya, jadi bukan bebinian di situ main, jadi kita tuh main gambus apa segalanya, nggih bebinian aja kan ada lakiannya pulang. Nah, nggih karena malam pertama hanyar tetamu nggih, jadi gitu. Ada lun bisi kawan orang Banjarmasin, bini keduanya orang Sanaa, Beduit nggih, orang Beduit di Banjarmasin, bini kedua orang Sanaa. Malam pertama kadawani menggatok, kenapa jer lun kayak boneka aja, kayak boneka aja nggih, ibaratnya kada tetamu nang kayak itu di Indonesia, jadi kadawani menggatok nggih. Anak sembahyang sekalinya salah kiblat ya, saking gugupnya nggih. Jadi luar biasa. Jadi kembali ke kisah Abdullah bin Mubarak, Abah Sidin Imam Mubarak, akhirnya setelah dinikahkan, akad nikah selesai nggih, Imam Mubarak masuk kamar kada lawas, datang pengantin perempuan, dilihat biar pengantin perempuan nih bepander, wahai suamiku, takajud nggih, maka buta jar, kenapa ini melihat, maka tuli, kenapa ini mendengar, maka ini maka bisu, kenapa ini berbicara, bingung pian, maka bungas pulang orangnya, bingung, jangan-jangan salah kamar nggih, mungkin bahasa kita wah ini jangan-jangan salah kamar, jangan-jangan salah orang, keluar Sidin hancap, takutan terjadi fitnah, keluar Sidin, ditamui Sidin tadi yang Abah Mintuha tadi ditamui, mana istri ulun tadi pada perempuan kalau masuk ke kamar ikam jar Sidin lain, itu bisa bepander, itu melihat, itu kada tuli, itu pang istri kam, maksud aku buta dari memandang yang diharamkan Allah, maksud aku bisu adalah bisu dari membicarakan orang, maksud aku tuli adalah tuli daripada mendengar hal-hal yang tidak baik. Nah, dari pernikahan yang diberkahi ini lahirlah Imam Abdullah bin Mubarak. Ini Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi kalau pian nggih bisi anak bebinian, anak mengawinakan suruh bahuma dulu 5 tahun 10 tahun, kam hendak aja jadi minantuku, tapi kam urus dulu bahumaanku 10 tahun, ada jadi orang kawin. Sedikit kita baca, qala Ibnul Mubarak, berkata Imam Abdullah bin Mubarak, at-takabburu 'alal aghniya, sombong kepada orang-orang kaya, wat tawadhu'u lil fuqara, dan rendah hati kepada orang fakir, semua itu adalah minat tawadhu'i, termasuk bentuk sifat tawadhu. Kita sombong kepada orang kaya, lalu kita rendah hati kepada orang fakir, orang miskin, maka kedua-duanya itu adalah termasuk dari bentuk sifat tawadhu. Bagaimana itu contoh sombong terhadap orang sugih? Maksudnya contoh dari sombong terhadap orang sugih adalah kita tunjukkan bahwasanya kita kita kada perlu lawaninya. Kita kada perlu lawaninya. Ada orang sugih misalkan, ada perlu orang sugih, ada orang sugih sombong lagi, maka maka kita kita tunjukkan sifat bahwasanya kita kada perlu lawan nikah, kita kada perlu lawan ulun, kada perlu lawan pian. Jadi seperti itu, bukan artinya menyombongi orang sugih itu dengan kita keluarkan sesuatu yang lebih baik dari ampunnya, kada tapi kita tampakkan bahwasanya kita kada perlu apa yang ada padanya. Itu adalah sombong terhadap orang kaya. Ada orang kaya misalkan orang kaya seperti ini sombong, menampilkan hal-hal yang sifatnya kekayaan ini dengan niat sombong,
maka dalam hati ujar kita kada perlu inggih, kada perlu lawan inya. Kita punya apa? Kita punya Tuhan, kita punya Allah Taala. Masih ada orang sugih yang baik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal